satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom adik-adik. Wah, kurang semangat adik-adik yang ada di rumah. Mama mau sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Saya Kakak. Iya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Sukacita? Yes, yes, yes. Iya, udah pada mandi belum? Sudah, Kak. Udah ya Kak? Pasti udah. Ya jangan lupa adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan apalagi ayo persembahannya dan juga siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ayo kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita tutup mata kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa melakukan PA Sabtu ceria kami pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi kami akan menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati kami agar kami bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati kakak-kakak kami yang akan melayani Tuhan, Tuhan yang pimpin mereka agar mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini doa anakmu Tuhan Yesus, kami mau serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Cinta
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita angkatkan satu lagu pujian dengan sikap berdoa. Kita bernyanyi. Firman-Mu kita bagi kakiku. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Baiklah anak-anak Bibi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami Bapa. Sepanjang hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami Bapa, agar kami mengerti tentang firman yang akan disampaikan oleh guru kami, dan juga Bapa supaya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati supaya apa yang dia sampaikan oleh guru kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak Bibi, kita masuk ke dalam firman Tuhan kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai 10. Matius 18 ayat 1 sampai 10. Tema kita hari ini adalah menjadi yang terutama. Ya, kita baca dulu. Matius 18 ayat 1 sampai 10. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat 2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat ke-8, siapakah yang menyesatkan orang? Ayat ke-6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang
daripada dengan utuh kedua tanganmu dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ayat ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Itu tadi firman Tuhan kita pada hari ini dengan tema kita yaitu menjadi yang terutama. Yang menjadi yang terutama berarti itu adalah number one, yang nomor satu ya. Iya, namanya yang terutama berarti yang nomor satu, yang pertama. Nah, dari tema kita ini diangkat dari waktu perjalanan Yesus dengan murid-muridnya menginjil ya. Yesus dengan murid-muridnya dulu menginjil dengan berjalan kaki. Jadi pas dalam perjalanan murid-murid Yesus berbisik-bisik. Yesus berjalan di depan duluan. Lalu murid-muridnya ikut di belakang mengikuti Yesus. Nah, pada saat mereka berjalan-jalan itulah yang seorang dengan yang lain murid-muridnya bertanya-tanya, siapa di antara kita yang paling disayang Yesus ya? Siapa di antara kita yang nomor satu ya? Mereka selalu menganggap bahwa aku yang nomor satu. Begitu juga dengan Judas, Matius, Yakobus, aku yang nomor satu. 12 murid Yesus ya kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus. Nah, mereka semua saling merasa diri mereka nomor satu. Jadi mereka membisik-bisik, enggak lah, aku yang nomor satu, kata Matius. Aku kan orang hebat, menjadi pemungut cukai di waktu zaman pemerintahan waktu di kerajaan Romawi. Nah, gitu pula kata Matius. Datang Yakobus, enggak lah, akulah. Aku kan orang hebat, orang baik. Pasti aku yang nomor satu. Nah, murid-muridnya saling merasa dirinya nomor satu. Sambil berjalan. Kadang-kadang mereka lupa sampai suaranya besar. Aku nomor satu. Tiba-tiba mereka teringat nih. Jangan sampai Yesus tahulah, malu. Apa yang mereka bicarakan. Mereka malu juga sama gurunya. Yaitu Yesus. Nah, tiba satu saat sambil mereka jalan, Yesus duduk untuk beristirahat di oleh murid-muridnya. Pas mereka duduk, ada lewat seorang anak di depan mereka sambil bermain-main, lari lompat-lompat. Lalu datanglah seorang murid Yesus berkata, kamu seperti anak kecil itu, nggak berguna, gitu katanya. Sepertinya Yesus mendengar perdebatan mereka. Apa yang kalian bicarakan? Kata Yesus tiba-tiba. Terus anak-anak diam. Murid-muridnya diam. Lalu, tapi ada satu murid. Gak tahan dia kan. Pengen tahu apa jawabannya. Yesus, siapa di antara kami yang terutama? Nah, gitulah kata muridnya ini. Nah, jadi lalu Yesus mendekati anak-anak yang lewat tadi, yang lari-lari main-main di depan mereka. Tapi ada murid-murid yang lain memperhatikan Yesus. Pasti Yesus berkata, jangan seperti anak-anak itu. Bodoh, gak ngerti apa-apa. Gitu pikiran murid-murid ini. Tetapi apa yang terjadi? Yesus mendekati anak itu yang sedang main-main itu, lalu dipeluknya anak itu, dibilangnya, siapa yang mempunyai kerajaan sorga? Siapa yang mau mempunyai kerajaan sorga? Jadilah seperti anak-anak ini. Berbeda dengan pemikiran murid-murid tadi yang menganggap kalau anak-anak itu tidak berguna. Tapi
Tapi apa kata Yesus tadi? Yang memiliki kerajaan surga, yang ingin memiliki kerajaan surga, jadilah seperti anak-anak ini. Tidak ada kebohongan, jujur, ceria. Selalu, kalau kalian kan suka gitu kan, suka nyanyi-nyanyi, ya kan? Sama teman-temannya. Nah, seperti itu. Ternyata Yesus sangat mengasihi anak-anak. Ya, itu firman Tuhan kita pada hari ini. Bahwa yang mempunyai kerajaan surga itu, yang terutama itu adalah sifat seperti anak-anak. Sifat seperti kalian, nakku. Gak suka bohong. Berbicara apa adanya, ya kan? Ya kan sayang? Iya. Itu yang diinginkan Tuhan Yesus. Terus lakukan seperti itu ya. Kalau disuruh mau, ya. Disuruh orang tuanya mau. Senang. Bergembira. Nggak sirik sama temennya. Ceria setiap waktu. Suka bernyanyi. Sifat-sifat anak KKR. GBKP kilometer 7. Adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya jangan dirusak-rusak ya. Kita kasih persembahan yang harus di hadapan Tuhan. Taruh di tangan kanan. Kita bernyanyi sejuta sejuta. Bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, karena Engkau mengingatkan kami kalau kami adalah yang terutama, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Bapa yang maha baik, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Bapa di surga, kami juga telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkati Bapa, sehingga persembahan kami ini berguna untuk pelayanan-Mu. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat PA minggu depan, kiranya Bapa berkati kami semua supaya kami tetap bisa mengikuti ibadah PA online kami ini, sehingga firman-Mu tetap kami dengarkan dan kami bisa bertumbuh dalam iman. Bapa, kami juga berdoa, kiranya Engkau berkati Bapak anak-anak kami dalam persekolahannya, dalam kesehatannya, pergaulannya, sehingga mereka makin hari makin dikuatkan dan iman mereka makin bertambah-tambah dalam hati, pikiran, dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga buat orang tua kami, kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan rezeki bagi orang tua kami, sehingga mereka bisa Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidup anak-anak kami dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat semua guru-guru sekolah minggu GBKP kilometer 7 dimanapun berada, dalam kegiatan apapun Bapak, dalam rumah tangga, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, tetap Bapak berkati dan biarlah pelayanan mereka makin berapi-api walaupun melalui PA online ini. Terima kasih Bapak yang baik.
Segalanya kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Bapa yang memberkati rencana-rencana kehidupan kami ke depannya. Di atas semua itu ya Bapa, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak dan pantas disebut sebagai anak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, kami panjatkan kepadamu melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Mari kita berdoa dalam doa Bapa kami menakku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.